Malam itu, detak jantungku terasa memenuhi seluruh ruangan, lebih keras dari suara rintik hujan di luar sana. Aku menatap wanita di hadapanku, dia yang baru saja sah menjadi istriku, mengenakan gaun tidur sutra yang begitu elegan. Di balik riasannya yang tipis, ada kedewasaan yang selalu membuatku bertekuk lutut, namun kenyataan bahwa dia adalah ibu dari sahabat baikku sendiri sempat membuat duniaku terasa berhenti berputar. Saat jemarinya yang hangat menyentuh punggung tanganku, rasa gugup itu memuncak, bercampur dengan gejolak kasih sayang yang tak terbendung. Kami tahu, malam ini adalah awal dari segalanya, sebuah babak baru di mana semua rahasia dan keraguan harus dilebur dalam janji suci yang telah kami ucapkan. Duniaku selalu terasa sederhana sampai aku mengenal Aris. Dia adalah sahabat terbaikku sejak masa kuliah, seseorang yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Kami berbagi segalanya, mulai dari ambisi pekerjaan hingga hobi yang konyol. Namun, ada satu bagian dari hidup Aris yang selalu ia simpan rapat-rapat, yaitu sosok ibunya. Aris sering bercerita bahwa ibunya adalah seorang wanita tangguh yang membesarkannya seorang diri setelah ayahnya berpulang belasan tahun silam. Dia selalu memanggilnya dengan sebutan bidadari pelindung. Aku sering membayangkan sosok ibu-ibu pada umumnya, namun tak pernah sekalipun terlintas di benakku bahwa takdir akan membawaku pada sebuah pertemuan yang mengubah garis hidupku selamanya. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja di sebuah galeri seni. Aku yang memang mengagumi lukisan abstrak, terpaku pada satu karya yang menggambarkan ketenangan di tengah badai. Di sebelahku, berdiri seorang wanita yang mengenakan blus krem dengan rambut yang disanggul rapi. Auranya begitu tenang, namun matanya memancarkan kecerdasan yang dalam. Kami mulai berbincang tentang makna warna dalam lukisan tersebut. Namanya adalah Ratna. Percakapan singkat itu mengalir begitu saja, tanpa hambatan, seolah kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Ratna memiliki cara bicara yang santun namun tegas, sebuah pesona kematangan yang tak pernah kutemukan pada wanita-wanita seusiaku. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Awalnya hanya untuk kopi siang, lalu berlanjut ke makan malam yang panjang. Aku tahu dia jauh lebih tua dariku, usianya sudah memasuki kepala 5, namun bagiku angka itu hanyalah statistik. Kelembutan hatinya, cara dia memandang hidup dengan bijaksana, dan bagaimana dia selalu mendengarkan setiap keluh kesahku dengan penuh perhatian, membuatku jatuh cinta sedalam-dalamnya. Ratna adalah pelabuhan yang selama ini kucari. Dia tidak pernah menuntut, dia hanya memberi ruang bagiku untuk menjadi pria yang lebih baik. Namun, rahasia besar itu terungkap di hari aku memutuskan untuk melamarnya. Ratna mengajakku ke rumahnya untuk makan malam, katanya ada seseorang yang ingin dia perkenalkan. Begitu pintu depan terbuka, sosok yang muncul di hadapanku bukanlah orang asing. Itu adalah Aris. Wajah Aris yang awalnya ceria berubah menjadi pucat pasi, sama seperti perasaanku yang mendadak runtuh. "Ibu, kamu kenal dengan teman baikku?" tanya Aris dengan suara bergetar. Di sanalah aku menyadari bahwa wanita yang kucintai, wanita yang ingin kujadikan pendamping hidupku, adalah ibu kandung dari orang yang paling kupercayai di dunia ini. Keadaan menjadi sangat canggung dan berat. Aris merasa dikhianati, bukan karena aku mencintai ibunya, tapi karena aku merahasiakan hubungan ini darinya. Begitu pula aku merasa dunia begitu sempit. Ratna hanya terdiam dengan air mata yang menggenang, dia terjepit di antara cinta untuk putranya dan perasaan yang tulus kepadaku. Butuh waktu berbulan-bulan bagi kami untuk duduk bersama, bicara dari hati ke hati, dan meyakinkan Aris bahwa niatku benar-benar tulus. Aku tidak mencari harta atau status,
Aku hanya menemukan jiwa yang seirama dalam diri ibunya. Perlahan, dengan kedewasaan Ratna, Aris mulai membuka hati. Dia melihat bagaimana ibunya kembali tersenyum setelah sekian lama hidup dalam kesendirian yang sunyi. Akhirnya, restu itu turun, meski dengan catatan bahwa aku harus menjamin kebahagiaan ibunya sampai akhir hayat. Hari pernikahan kami berlangsung dengan sangat hikmat namun sederhana. Tidak banyak tamu yang diundang, hanya keluarga inti dan teman terdekat. Saat aku mengucapkan janji pernikahan di depan penghulu, tanganku gemetar hebat. Menikahi seorang janda berusia 50 tahun yang juga merupakan ibu dari sahabatku adalah sebuah keberanian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun saat aku melihat binar bahagia di mata Ratna, semua keraguan itu sirna. Dia tampak begitu anggun dengan kebaya putihnya, memancarkan kecantikan yang tak lekang oleh waktu. Malam pertama kami di bulan muda adalah momen yang paling mendebarkan dalam hidupku. Kami berada di sebuah kamar hotel yang didekorasi dengan bunga-bunga segar. Harum melati memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang intim namun penuh hormat. Aku duduk di tepi tempat tidur, sementara Ratna baru saja selesai membersihkan wajahnya. Perasaan gugup itu kembali datang, bahkan lebih kuat dari saat akad nikah tadi pagi. Dadaku berdebar kencang, rasanya seperti ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutku. Aku merasa seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta, padahal di depanku adalah wanita yang sudah sangat matang. Ratna berjalan mendekat, dia duduk di sampingku dan menyentuh bahuku dengan lembut. "Kenapa kamu terlihat sangat tegang?" bisiknya lembut. Suaranya yang tenang sedikit meredakan gemuruh di dadaku. Aku menatap matanya, mencoba mencari kekuatan di sana. Aku hanya tidak ingin melakukan kesalahan. Aku ingin malam ini menjadi sempurna untukmu, jawabku jujur. Ratna tersenyum, sebuah senyuman yang selalu membuatku merasa tenang. Dia menggenggam tanganku, jari-jarinya yang halus terasa begitu pas di sela-sela jariku. Kami saling bertatap dalam diam untuk beberapa saat, membiarkan keheningan malam menyatukan batin kami. Aku bisa merasakan kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhku. Rasa canggung yang tadinya menghantui perlahan mencair, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam karena Tuhan telah menyatukan kami. Aku mendekatkan wajahku, mencium keningnya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, kami akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya satu sama lain. Segalanya dilakukan dengan penuh kelembutan dan kesantunan. Tidak ada ketergesaan, yang ada hanyalah apresiasi atas kehadiran masing-masing. Setiap sentuhan adalah bentuk komunikasi tanpa kata, sebuah janji bahwa kami akan selalu saling menjaga. Perasaan gugup itu berubah menjadi sebuah harmoni yang indah saat kami menyatu dalam ikatan yang paling suci. Aku merasa sangat beruntung, meski jarak usia memisahkan kami secara angka, namun dalam hal rasa, kami berada di frekuensi yang sama. Kami melewati malam itu dengan penuh kedamaian, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status maupun usia. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang luar biasa tenang. Ratna masih terlelap di sampingku, terlihat begitu cantik dengan guratan-guratan halus di wajahnya yang menandakan kedewasaan dan pengalaman hidup. Aku menyadari bahwa menikahi ibu dari sahabatku bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah rencana indah dari semesta. Aris kini bukan hanya sahabatku, dia adalah anak sambungku, sebuah dinamika keluarga yang unik namun penuh warna. Kami memulai kehidupan baru dengan penuh semangat. Tentu saja, pandangan orang di luar sana tidak selalu positif. Ada yang berbisik tentang perbedaan usia, ada yang mencibir tentang status janda,
namun kami memilih untuk menutup telinga. Kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Setiap hari yang kulewati bersama Ratna adalah pelajaran tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan bagaimana mencintai seseorang apa adanya. Dia mengajariku cara melihat dunia dengan lebih tenang, sementara aku memberikan warna dan keceriaan baru dalam hidupnya yang selama ini mungkin terasa monoton. Aris pun perlahan mulai terbiasa memanggilku dengan sebutan yang lebih formal saat di depan umum, meski saat kami berdua saja, kami tetap menjadi sahabat yang sering bertukar pikiran tentang hobi kami. Hubungan kami justru menjadi lebih kuat, karena sekarang kami terikat dalam satu ikatan keluarga yang besar. Ratna menjadi jembatan yang sempurna di antara kami berdua. Pengalaman ini menyadarkanku bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang dia datang lewat seorang wanita yang lebih tua, lewat seorang ibu dari orang terdekat, atau lewat pertemuan yang tak disengaja di sebuah galeri seni. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan cinta itu dengan hormat dan penuh tanggung jawab. Aku bangga bisa memanggil Ratna sebagai istriku, dan aku berjanji akan menjaganya, menghormatinya, dan mencintainya setiap hari. Sangat malam pertama kami di bawah cahaya bulan muda, yang menjadi saksi bisu bersatunya dua jiwa yang berbeda namun satu tujuan. Kisah kami adalah bukti bahwa di usia 50 tahun, kehidupan dan cinta belum berakhir. Justru bagi Ratna, ini adalah awal dari musim semi yang baru. Dan bagiku, pria yang lebih muda, ini adalah perjalanan menuju pendewasaan yang paling bermakna. Kami akan terus melangkah maju, menghadapi tantangan bersama, dan membuktikan kepada dunia bahwa ketika dua hati sudah memilih, tidak ada satupun batasan duniawi yang mampu menghalangi kehendaknya untuk menyatukan kita dalam sebuah kisah cinta yang romantis dan abadi.